Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Tuhan, sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sentuh hati dari setiap pribadi lepas pribadi dan pimpin pemberitaan firman pada hari ini boleh menjadi berkat untuk setiap kami. Biarlah Engkau berikan kami telinga untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan bacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-8 ayat 54 sampai 66. Tetapi hari ini kita hanya akan memfokuskan dan membaca ayat 56 sampai 58 saja. Saya menghibau saudara setelah dari sini boleh membaca keseluruhan dari bagian perenungan kita. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa, hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuangkan kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini merupakan satu bagian terakhir dari rangkaian narasi penabisan bait suci yang dibangun oleh Salomo di Yerusalem. Kita tidak tahu kapan Raja Salomo mulai berlutut di depan altar selama ia berdoa begitu panjang kepada Tuhan. Akan tetapi tindakan yang kita lihat di dalam pasal 8 ayat 54 sampai 55 yang dilakukan ini adalah sebuah gerak-gerik, sebuah tindakan yang menunjukkan satu pola ibadah dari Raja Salomo. Berkat yang Raja sampaikan di akhir dari ibadah ini kemudian diawali dengan tinjauan tentang apa? Kesetiaan Allah di masa lalu. Kita perhatikan di ayatnya yang ke-56. Kita juga sebenarnya bisa melihat di mana janji-janji kesetiaan ini terbukti sejak Ulangan 12 ayat 10 dan juga Yosua pasalnya yang ke-21 ayat 44 sampai 45. Nah, kemudian setelah Raja Salomo memaparkan kesetiaan Allah yang begitu luar biasa kepada bangsanya, Raja Salomo kemudian menyampaikan 3 permintaan atau harapan kepada Allah. Apa saja? Yang pertama, dia memohon agar Tuhan kemudian menyertai umat Israel. Yang kedua, dia memohon agar Tuhan membuat hati umatnya mencondongkan hati mereka untuk hidup dalam ketaatan terhadap perintahnya, peraturannya, ketetapan-ketetapan dari Allah. Dan yang terakhir, ketiga, memohon Tuhan menyimpan kedua permintaan tadi di dalam hati Allah. Itu sepanjang ayat 57 sampai 59. Motif dari permohonan Raja Salomo ini kita lihat sebenarnya tertera di dalam ayat 60, dikatakan agar segala bangsa di bumi mengetahui bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Hanya Allah saja yang layak patut untuk ditinggikan dan dimuliakan. Maka dari itu setelah Salomo menyampaikan ketiga permohonan ini, Raja Salomo kemudian mendorong umat Israel untuk juga sebaliknya mengabdi kepada Tuhan dengan sepenuh hati, serta mengungkapkan pengabdian itu di dalam menaati segala perintah Allah. Dorongan ini kita bisa lihat dan kita bagi juga ke dalam 3 bagian kalimat perintah untuk hidup berpaut pada Tuhan. Yang pertama, pengabdian dengan sepenuh hati. Kemudian, pengabdian dengan hidup menurut segala ketetapannya. Dan yang terakhir, pengabdian dengan tetap mengikuti segala perintah dari Allah. Dan dorongan pengabdian ini sebenarnya didasarkan hanya pada satu alasan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat 56 yang sudah tadi kita baca bersama, yaitu karena Allah sudah terlebih dahulu setia menunjukkan kesetiaannya, memenuhi janji-janjinya kepada bangsa Israel, yaitu mereka akan tentram, diam
di negeri yang dijanjikan Allah sejak dari nenek moyang mereka, Abraham, di dalam 1 Raja-Raja 856, Ulangan 12:10, Yohanes 21 ayat 44 sampai 45. Maka atas dasar kesetiaan Allah kepada Israel, sebaliknya Raja Salomo pun mendorong umatnya untuk kembali untuk setia kepada Allah di ayat 58 yang ditunjukkan dalam bentuknya seperti apa. Yang pertama, mencondongkan hati kepada Allah. Yang kedua, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Dan yang terakhir, tetap mengikuti segala perintah, ketetapan, dan peraturannya. Bapak, Ibu, Saudara, kesetiaan Tuhan atas janjinya seharusnya menjadikan kita yang disebut anak-anak Allah ini juga mencondongkan hati kita kepada Allah dan kemudian taat kepada perintahnya. Kesetiaan Tuhan seharusnya mendorong kita juga untuk setia kepada Tuhan. Maka pertanyaannya, bagaimana caranya? Dari firman hari ini kita belajar setidaknya 2 hal yang boleh kita renungkan dan aplikasikan bersama. Yang pertama, kita mencondongkan hati kita. Di dalam bahasa aslinya, lebab ini berarti batin manusia, pikiran, kehendak, hati, sepenuh hati. Saudara, pertanyaannya, apakah kita selama ini telah dengan setia mencondongkan hati kita kepada Allah? Kita mencondongkan seluruh aspek kehidupan kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, hati kita hanya kepada Tuhan. Saudara, sesuatu atau hal, seseorang, aktivitas, hobi, apapun yang kita pilih atau kita prioritaskan lebih daripada Tuhan, memberikan kita sedikit banyak petunjuk kemana sebenarnya kita sedang mencondongkan hati kita. Kepada Tuhankah? Atau kepada sesuatu hal lain daripada Tuhan itu? Yang pertama, condongkan hati kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita kemudian mengikuti segala perintah, ketetapan, dan peraturannya. Kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita menjauhi semua larangannya. Dan sebenarnya ketika kita melakukan yang pertama, ketika kita mencondongkan hati kita, saudara, maka hati kita pun akan semakin terasah untuk memiliki kerinduan yang begitu mendalam, menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga kita pun di dalam pikiran, tindakan, perbuatan, perkataan, kita akan menghindari hal-hal yang dapat mendukakan hati Tuhan. Maka sekali lagi saya akan bertanya kepada kita, bagaimana caranya agar kita dapat mencondongkan hati dan kemudian mengikuti segala perintah Tuhan? Tidak lain adalah mendekatkan diri dengan Allah, kita mendekatkan diri dengan firman-Nya. Sehingga pada saat Yesus datang kedua kalinya, maka Dia akan menemukan kita adalah hamba yang baik dan setia. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di sorga, kami bersyukur untuk perenungan firman hari ini. Engkau mengingatkan kami kembali untuk mencondongkan hati kami kepada Engkau sebagai anak-anak Allah, dan juga kemudian menuruti segala perintah-Mu dalam keseharian kami, terkhusus di masa pandemi, di masa yang sulit dan penuh tantangan ini. Tapi biarlah kami boleh terus menjadi garam dan terang untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati setiap kita.